Setiap amal perbuatan harus terinspirasi dengan ayat-ayat Al-Quran, terberkahi dengan berkah Al-Quran, dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam prakteknya. Jadi kalau kita ingin tahu bagaimana praktek mengamalkan Al-Quran, maka Rasulullah lah contohnya. Siapa berikutnya? Tentu adalah Al-Khulafa Ar-Rasyidun dan orang-orang soleh lainnya. Hadirin azanakumullah, siang ini khatib ingin mengingatkan diri khatib bersama kita semua yang hadir, bapak-bapak, adik-adik, remaja, untuk memahami kembali bahwa seorang pemimpin di dalam Islam itu begitu sangat bermakna, sangat berperan, dan harus disiapkan prosesnya. Bukan hanya 5 tahunan sekali, tapi ketika kita terlahir di dunia ini, amanah yang dibebankan oleh Allah terhadap setiap orang tua adalah menyiapkan anak-anaknya menjadi khalifah, menjadi penggantinya Allah, dengan bahasa yang kita bisa mudah pahami sebagai pemimpin. Pertama, pemimpin terhadap dirinya sendiri. Pemimpin berikutnya terhadap keluarganya. Pemimpin terhadap anak-anaknya. Pemimpin terhadap komunitas di mana dia berkarya, mengabdi, bekerja. Pemimpin di tengah masyarakat, pemimpin bangsa dan negara, bahkan pemimpin dunia. Kalau mau jujur ayyuhal hadirun asadakumullah, di dalam Islam sudah tidak gampang lagi bahwa kepemimpinan itu adalah syarat mutlak yang harus disiapkan. Kenapa? Karena sebaik apapun manusia, ketika dipimpin oleh orang yang tidak lebih baik daripada yang dipimpin, maka tidak akan ada keberkahan di dalamnya. Ayyuhal hadirun, sehingga sekali lagi khatib mengingatkan ada amanah besar yang harus kita siapkan untuk menghadirkan anak-anak kita, cucu-cucu kita kelak menjadi pemimpin-pemimpin sebagaimana disyariatkan di dalam Al-Quranul Karim. Kemudian contoh prakteknya kita bisa lihat dari perjalanan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin azanakumullah, ada sebuah hadis yang sangat terkenal, kita sering mendengarkan, bahwa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah, di mana tidak ada naungan selain naungannya. Tentu naungan yang dimaksud ini menurut ahli Islam, ulama tafsir, ulama hadis, adalah naungan yang paling besar. Bukan sekedar dilindungi dari terik panasnya matahari di padang mahsyar, tapi betul-betul berada di arsy-Nya Allah. Naungan yang paling tinggi, paling mulia. Ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah. Hadirin, sayang sekali terkadang kita memahami 7 golongan itu terpisah. Yang pertama terpisah dengan yang kedua, kedua terpisah dengan yang ketiga, ketiga terpisah dengan yang keempat, dan seterusnya. Padahal kalau kita mau baca banyak penelitian terkait wawul atfi, wawu atof, wawu sambung dalam kalimat bahasa Arab yang dalam Al-Quran maupun dalam hadis, itu memiliki makna berurutan dan satu kesatuan. Masya Allah.
Sekali lagi khatib ingatkan bahwa dari pengkajian para ilmuwan, wawu ataf, wawu sambung di dalam pengkajian Islam baik Al-Quran maupun hadis punya makna berurutan dan satu kesatuan tidak terpisahkan. Nah, kalau kita ingin mencetak atau mengantarkan anak-anak kita, cucu kita, bahkan menjadi alat evaluasi bagi saudara-saudara kita yang kini telah menjadi seorang pemimpin, baik di keluarganya atau dirinya sendiri, maka perlu melihat 7 hal ini sebagai satu kesatuan, bukan sesuatu yang terpisah. Apalagi pemimpin dalam skala yang besar, ya, bangsa, negara, bahkan dunia. Ayolah hadirin nasyadakumullah. Baginda Nabi menyampaikan 7 golongan itu. Yang pertama, beliau menyebutkan al-imamul al-adilu, imam atau pemimpin yang adil. Nah, ayolah hadirin, pemimpin yang adil ini apa? Mungkin kita bisa membuat pernyataan yang adil itu tidak berat sebelah, boleh. Mungkin kita bisa mengatakan yang adil itu yang menyayangi, menjaga yang lemah, membela yang lemah, tapi juga menghargai yang kuat, bisa jadi. Tapi jangan lupa bahwa keadilan yang kita rasakan, yang akan kita rasakan sebagai makhluk Allah, sebagai umat yang dipimpin, itu dalam teks hadis ini tidak bisa diciptakan sendirian atau sesuai dengan paradigma cara pandang yang bebas. Ada caranya, sebagaimana disebutkan oleh baginda Nabi di sini. Apa itu? Dari 7 golongan itu, seakan baginda Nabi mengatakan, wahai orang-orang Islam, kalau mau mencetak atau menyiapkan anak cucumu menjadi seorang pemimpin, atau wahai para pemimpin, evaluasilah kondisi sikap kalian dengan hal-hal berikut. Apa itu? Tentu di sini disampaikan, ya, setelah al-imamul adil wa syabun nasya'a fi ibadatillah. Dalam teks hadis disebutkan juga wa syabun nasya'a bi ibadatillah. Ada kadang fi, kadang bi. Ya. Dan hadis ini sahih ayyuhal hadirun. Di Bukhari, di Muslim, di Tirmidzi, dan di banyak kitab-kitab hadis ditemukan hadis yang masyhur dengan 7 golongan yang akan dilindungi oleh Allah ini. Khatib mengajak kita melihat hadis ini sebagai suatu rangkaian yang tersatukan, yang tidak dipisah-pisahkan. Bagi seorang pemimpin yang adil, itu bisa dilihat ketika dia menjadi seorang pemuda, dia selalu bersemangat dalam beribadah kepada Allah. Jadi dengan bahasa yang berbeda, kita bisa katakan, jangan bermimpi menjadi pemimpin yang baik, yang adil, manakala masa mudanya itu tidak bersemangat beribadah kepada Allah. Kalau ada 2 orang pemimpin sama-sama bagusnya, tapi yang satu masa mudanya bersemangat beribadah kepada Allah sampai sekarang, maka itulah yang kita pilih. Masya Allah. Jadi adik-adik remaja, tidak ada jalan lain untuk menyiapkan diri kalian menjadi seorang pemimpin kecuali manfaatkan masa muda untuk bersemangat terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya baginda Nabi menyampaikan, siapa itu? Wa rajulun qalbu mu'allakun fil masajid, yaitu seseorang yang hatinya terkait terus dengan masjid, nggak terpisah. Bagaimana terkait? Nggak mungkin terkait dengan masjid kalau 5 waktunya tidak ke masjid. Tidak mungkin ada pemimpin baik yang hebat, yang adil, manakala dia nggak pernah ditemui di masjid. Masya Allah, ini luar biasa ya hadirun. Berikutnya, setelah rajulun qalbu mu'allakun fil masajid wa rajulani tahabba fillah, tahabba fillah ijtama'a alaih wa tafarraqa alaih.
dalam berkomunikasi, bermuasyarah, bergaul dengan sesama, seorang pemimpin yang adil itu mendasarkan pergaulannya karena Allah, bukan karena yang lain, bukan karena pengen bagi-bagi kue kekuasaan atau jabatan, bukan, tapi karena Allah. Mungkin kita ingat dulu ketika Khalid bin Walid dalam pemerintahan Umar bin Khattab, beliau dipecat jadi panglima tentaranya waktu itu. Kenapa? Karena Umar melihat ini sudah animo masyarakat tentang Khalid luar biasa. Dielu-elukan Khalid. Setiap perang ada Khalid, gak pernah kalah. Khalid orangnya soleh. Meskipun dulu dia mu'alaf, tapi kesolehannya luar biasa. Cerdas, pintar, jago perang, fisiknya kuat. Sampai banyak orang mengkultuskan Khalid. Maka Umar bin Khattab mencintai Khalid karena Allah membuat keputusan untuk memecat atau memberhentikan Khalid jadi panglima, tapi tetap menjadi tentara biasa. Mendengar itu, apa sikap Khalid? Aku berjuang untuk Allah, bukan untuk Umar. Masya Allah. Dan tetap berperang. Dalam peperangan tetap ikut, meskipun tidak menjadi seorang panglima pemimpinnya. Kenapa kok bisa seperti ini, ayolah hadirun? Ya. Tentu karena mereka saling mencintai karena Allah, bukan karena kekuasaan, tapi betul-betul karena Allah. Karena Allah itu yang seperti apa sih? Yang semuanya diniatkan muara akhirnya itu adalah li'ila kalimatillah, untuk meninggikan ajaran-ajaran Allah yang rahmatan lil alamin. Hadirin asadakumullah. Kemudian kata wa di sini sebagaimana tadi khatib sampaikan, sebuah satu kesatuan. Wa rajulun ta'adhu imra'atun, seorang laki-laki yang diajak seorang perempuan, dzatu mansibin, yang dia punya jabatan, dia punya harta kekayaan, wa jamalin, tapi dia juga cantik jelita. Ya. Diajak untuk berbuat zina. Faqala ini akhafullah. Dia mengatakan, aku takut pada Allah. Masya Allah. Coba bayangkan ayol hadirun, kita punya pemimpin yang tidak mudah digoda oleh cantiknya wanita yang disodorkan untuk mengganggu imannya. Dia tidak mudah digoda oleh hebatnya, tingginya wanita yang punya jabatan maupun punya harta kekayaan. Ya. Inilah yang akan menghasilkan pemimpin yang adil kalau dilaksanakan. Ya. Hadirin asadakumullah, baginda Nabi melanjutkan sabdanya, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Masya Allah. Seorang pemimpin ini rajin bersedekah sampai tangan kirinya nggak tahu bahwa tangan kanannya telah mensedekahkan harta. Masya Allah. Jadi bukan ketika bersedekah, aku bersedekah nanti pilih aku ya. Tidak. Sampai tangan kirinya saja nggak tahu bahwa tangan kanannya itu bersedekah. Ini sebuah ilustrasi begitu luar biasa seorang pemimpin itu bisa menghasilkan keadilan yang dirasakan manakala tahapan-tahapannya ini tadi dilalui. Manakala dia rajin gemar berbagi, tapi tidak tahu, tidak banyak orang tahu, hanya Allah yang tahu. Ya. Dan yang terakhir, ayyuhal hadirin asadakumullah, siapakah atau bagaimana caranya agar seorang pemimpin itu bisa memiliki sikap adil seperti halnya digambarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW? Adalah rajulun dzakarallah khalian fafadat ainahu. Seorang yang mengingat Allah di saat sepi, kemudian dia nangis. Masya Allah. Ini mengingat Allah di saat gak ada orang melihat dia, kemudian dia menangis. Ada yang kumpul-kumpul bareng muhasabah, ya, kemudian nangis. Ini nggak termasuk, karena rekayasa.
ada kanan kiri, mungkin ada medianya, ada sound systemnya yang mengharu biru. Ya bisa jadi kemudian nangis. Tetapi yang dimaksud dalam hadis ini adalah khalian, dalam kondisi yang sepi, nggak ada orang. Maka seorang pemimpin sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW, malam-malamnya itu qiyaman, banyak sholat dan banyak menangis. Menangisnya ayyuhal hadirun bukan untuk meratapi nasib, tapi menangisnya karena syukur kepada Allah. Maka khatib mengajak ayyuhal hadirun kita mendoakan, mensupport saudara-saudara kita yang mungkin baru terlibat dalam pesta demokrasi, yang sudah habis banyak hartanya, tenaganya, pikirannya. Jangan dibully, bahkan didoakan. Kenapa? Karena beliau-beliau ini telah ikut berjuang untuk menghasilkan pemimpin yang adil. Tentu insya Allah kita juga semuanya yang hadir, yang sudah mencoblos, insya Allah semuanya dinilai pahala oleh Allah. Dan kita berdoa agar semuanya berjalan baik, jujur, sehingga akan lebih berkah. Ayyuhal hadirun, as'adakumullah. Inilah 7 golongan yang menurut khatib adalah satu kesatuan, sebagaimana pemahaman tentang fungsi wawu ataf dalam pemahaman Al-Quran maupun hadis yang punya makna satu kesatuan. Ini juga menjadi seperti rumus bagi kita semua. Yuk, yang kita ingin menyiapkan anak-anak kita menjadi pemimpin, yuk yang kita mungkin sekarang sudah dititipin amanah oleh Allah menjadi RT, RW dan seterusnya, maka kita bisa lihat hadis ini. Kalau lupa hadisnya bisa di-download di internet. 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah. Masya Allah. Hadirin, kita berharap agar kita semuanya sudah mencoba mengarahkan ke sana. Kita masing-masing yang belum pernah nangis sendirian dalam sholat, coba kita paksakan. Cara memaksakannya bagaimana? Ketahuilah arti dari bacaan yang kita baca. Fahamilah bahwa alam semesta yang luar biasa hebat besar ini adalah karunia Allah atas kita. Coba ingat masa-masa susah kita, dan sekarang mungkin masa-masa yang tidak susah bagi kita. Ingat nikmat Allah yang begitu banyak. Ingat orang-orang tercinta kita yang telah meninggalkan kita dan mengharapkan doa-doa kita. Ingat perjuangan yang selama ini diperjuangkan kemudian berhasil. Ingat anak-anak kita yang dulu masih kecil sekarang sudah pada dewasa. Ini semuanya kita syukuri dalam sholat-sholat malam kita. Anak kita tidur, istri kita tidur, kakak kita tidur, adik kita tidur, dan kita sholat bermunajat, nangislah kepada Allah.